Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk kehadiran hari ini, Ibu telah cek di e-learning ya, semuanya hadir. Bagus. Berarti anak-anak peserta didik Ibu ini mempunyai semangat belajar yang tinggi. Nah, kalian ini sudah siap belum untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Siap? Bagus. Selanjutnya Ibu akan bertanya nih, bagaimana siapa di sini yang masih ingat materi apa yang dibahas minggu lalu? Siapa, ayo? Saya, Bu. Oke, silakan Erza. Materi minggu lalu membahas tentang akuntansi sebagai sistem betul. informasi. Materi minggu lalu yakni mengenai akuntansi sebagai sistem informasi. Oke, baik. Berarti kalian masih ingat ya topik minggu lalu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita. Berhubung materi kita pada hari ini yakni mengenai persamaan dasar akuntansi, maka di sini tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni ada 3. Yang pertama, siswa diharapkan mampu menjelaskan persamaan dasar akuntansi. Yang kedua, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi transaksi-transaksi. Dan yang ketiga, siswa diharapkan mampu menganalisis transaksi serta melakukan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, untuk pertama ini, Ibu berikan waktu kalian beberapa menit untuk membaca terlebih dahulu mengenai materi persamaan dasar akuntansi. Oke, bisa dibuka buku cetaknya, atau juga boleh dari sumber bacaan yang ada di internet. Oke, silakan baca terlebih dahulu ya. Oke, waktunya sudah cukup ya. Nah, baik, di sini Ibu akan mulai menjelaskan mengenai persamaan dasar akuntansi. Jadi, persamaan dasar akuntansi adalah gambaran secara umum mengenai harta, utang, dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Persamaan dasar akuntansi ini merupakan materi yang wajib dipelajari oleh peserta didik sebelum terjun lebih dalam mengenai akuntansi. Jadi, persamaan dasar akuntansi ini ada untuk memudahkan kita membuat pelaporan atau membuat laporan keuangan. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya mengenai persamaan dasar akuntansi? Tidak ada, Bu. Baiklah, sampai di sini belum ada pertanyaan ya. Ibu lanjutkan. Nah, dalam persamaan dasar akuntansi, ini nantinya akan memunculkan rumus, yakni harta sama dengan utang plus modal. Ingat, harta sama dengan utang plus modal. Jadi, nilai harta ini harus sama dengan nilai utang plus modal, atau nilai komponen kedua ini harus seimbang atau sama. Ada yang mau ditanyakan, Nabila? Sepertinya ada keraguan. Baik, Bu, izin bertanya, mengapa posisi utang harus didahulukan daripada posisi Oke. modal? Bagaimana yang lain? Ada yang bisa menambahkan atau menjawab? Belum ada. Baiklah, di sini Ibu akan menjawab. Jadi pertanyaan Nabila tadi, mengapa utang itu harus didahulukan daripada modal? Jadi, kewajiban kita kepada orang lain atau kepada perusahaan lain itu harus lebih diutamakan daripada modal kita untuk kepemilikan perusahaan kita sendiri. Jadi ingat, utang itu harus dibayar dengan cepat atau lebih didahulukan. Ya, jelas dari Nabila? Jelas, Bu. Baik, selanjutnya Ibu akan mulai menjelaskan mengenai transaksi keuangan. Kita tentunya tidak awam lagi dengan namanya transaksi keuangan, dan hampir setiap hari kita melakukan yang namanya transaksi. Nah, contoh dari kegiatan transaksi keuangannya ini seperti Ibu membeli sapu seharga 25.000. Atau juga bisa Nabila menerima pendapatan jasa atas hasil kerjanya sebesar 25 juta. Itulah contoh-contoh transaksi yang kita sering dengar sehari-hari. Dari contoh transaksi tersebut nantinya akan dilakukan pencatatan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Baik, sebentar Ibu akan mulai share screen terlebih dahulu. Bisa tampak di monitor kalian masing-masing? Bisa, Bu. Saya. Baik, telah terlihat di monitor ya.
Itu pada tanggal 2 Maret, Bayu menyetorkan uang tunai sebesar 5 juta rupiah, kemudian perlengkapan sebesar 1.500.000 dan peralatan sebesar 3.500.000 rupiah sebagai modal usaha atau modal awal. Dari transaksi tersebut, kita akan mulai melakukan pencatatan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Diketahui ada kas, itu kita tuliskan nominalnya sebesar 5 juta rupiah pada kolom kas. Kemudian perlengkapan sebesar 1.500.000 rupiah dan peralatan sebesar 3.500.000 rupiah. Itu kita tuliskan kemudian, dan jangan lupa menuliskan nominal 10 juta rupiah itu ke dalam kolom modal, yang mana 10 juta rupiah itu didapatkan dari 5 juta ditambah 1.500.000 ditambah 3.500.000. Dan jangan lupa ditulis keterangan yaitu modal awal. Kita lanjut ke transaksi kedua, yaitu pada tanggal 9. Nah, pada tanggal 9 itu ada pembelian perlengkapan sebesar 4 juta secara tunai. Berarti itu kita langsung melakukan pencatatan di dalam persamaan dasar akuntansi tadi. Otomatis kan uang kita berkurang sebesar 4 juta rupiah, yaitu kasnya dikurangi 4 juta rupiah, itu pencatatannya di dalam kurung yang nominal 4 juta rupiah. Dan bagian perlengkapan itu bertambah sebesar 4 juta rupiah. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, untuk selanjutnya itu dari kedua transaksi tadi itu dijumlahkan. Ya, bisa dilihat seperti gambar di slide yang Ibu tampilkan ini. Lanjut ke transaksi yang ketiga, yaitu pada tanggal 11 Maret. Nah, 11 Maret ini ada penerimaan pendapatan jasa dari hasil pekerjaan yang telah dilakukan, yaitu sebesar 500.000 rupiah. Maka di sini kas kita bertambah sebesar 500.000 rupiah. Dan modal kita juga bertambah sebesar 500.000 rupiah. Tak lupa dituliskan keterangan di bagian keterangan, yaitu pendapatan jasa. Ingat, keterangan selalu diisi apabila akun modal mengalami perubahan. Sudah demikian, sudah melakukan pencatatan transaksi ketiga, itu kita melakukan penjumlahan lagi. Lalu melakukan pencatatan transaksi keempat, penjumlahan lagi, begitu pula sampai ke transaksi yang paling akhir. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Bisa ya? Bagus, berarti apa yang Ibu jelaskan sudah kalian tangkap dengan baik. Berhubung waktu kita akan segera habis, maka Ibu tugaskan kalian mengerjakan transaksi yang belum dilakukan pencatatan ke dalam persamaan dasar akuntansi, yaitu mulai dari transaksi setelah tanggal 11 sampai ke dengan tanggal 30 Maret. Itu kalian kerjakan di kertas double folio, terus kalian foto dan kalian kirimkan ke e-learning, ke tautan yang sudah Ibu berikan di sana ya. Paling lambat minggu depan. Oke, dikumpulkan? Mengerti ya? Mengerti, Bu. Baik, Ibu sedikit akan menyimpulkan mengenai materi pertemuan hari ini. Jadi, persamaan dasar akuntansi adalah gambaran umum mengenai harta, utang, modal. Nah, yang mana ini ketiga komponen ini haruslah balance. Yang mana nilai harta itu harus sama dengan nilai utang ditambah modal. Jadi kedua komponen ini harus balance. Nah, dalam persamaan dasar akuntansi itu nantinya kita akan melakukan analisis transaksi. Nah, dari kita melakukan analisis transaksi tersebut, barulah kita akan melakukan melakukan pencatatan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Dalam persamaan dasar akuntansi ini kita diharuskan teliti dan fokus dalam melakukan pencatatan sehingga tidak akan terjadi kekeliruan. Ingat ya anak-anak, harta harus sama dengan utang plus modal. Mungkin itu saja kesimpulan dari Ibu. Dan untuk pertemuan minggu depan, itu kita akan membahas siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Jadi, anak-anak harus mempersiapkan diri ya, baca-baca dulu materinya sebelum pertemuan depan dimulai, oke? Karena waktu kita sudah habis, Ibu cukupkan terlebih dahulu pertemuan untuk hari ini. Jangan lupa mengerjakan tugasnya, tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu belajar di rumah, oke? Baik, Bu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu.